Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la Masjid Darus Salam, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, limpahan nikmat yang terbesar. Allah memilih kita menjadi pribadi-pribadi yang muslim. Maka Rasulullah mengatakan, kata aflaha, sungguh beruntung, kata Rasulullah. Siapa itu ya Rasul? Orang-orang yang beruntung. Man aslama. Syarat pertama agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, maka kita harus menjadi orang-orang yang Islam, Muslim, dan mendapatkan hidayah. Di hadis yang lain dikatakan, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung, kata Rasulullah. Siapa ya Rasul? Man hudiya ilal Islam, yaitu orang-orang yang dikasih hidayah masuk ke dalam dinul Islam. Dan Allah memilih kita menjadi orang-orang yang muslim. Maka kita berusaha untuk mempertahankan keislaman kita sampai nanti kematian menghampiri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita kajian at-tadhkirah. Kita sampai kepada yang ke-9, yaitu kehadiran syaitan saat kematian menjelang. Kita lihat dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yahdur ahadukum, akan mendatangi setiap pribadi-pribadi di antara kalian, inda kulli syai'in min sya'ni. Jadi syaitan itu akan datang dalam setiap urusan kita. Syaitan akan datang dalam setiap aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW yang paling ditakutkan dalam kehidupan umatku, kata Nabi, itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil? Salah satunya adalah riya. Karena syaitan ini datang. Makanya ketika kita salat, bismillah, li'ala, hanya untuk mardatillah, ingin menegakkan, mencari ridha Allah, sudah kita laksanakan. Tapi karena syaitan hadir dalam setiap aktivitas kita, maka kemudian syaitan ini akan mengajak kita dalam salatnya ada unsur riyanya.
Makanya di hadis Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul 'abda ad-daqiyya al-ghaniyya al-khafi. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Yang mana hamba yang dicintai? Yang pertama at-taqiyya, adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-ghani, hamba yang senantiasa merasa cukup, merasa kaya, punya sifat qanaah. Dan yang terakhir di antara hamba yang dicintai Allah adalah al-khafi, yaitu hamba-hamba yang senang menyembunyikan amal ibadahnya, hamba-hamba yang punya sifat al-khafi, merasa takut jika amal ibadahnya diperlihatkan. Seorang murid dari Ibnu Abbas namanya Ar-Rabi, beliau itu hanya pernah sekali melaksanakan sholat sunnah di masjid kaumnya. Jadi beliau tidak pernah sholat di masjid kaumnya, sholat qabliyah ya, kalau sholat wajib di masjid. Jadi sholatnya di mana? Di rumah. Azan, berangkat, sebelum berangkat sudah ambil qabliyahnya. Kemudian selesai dari sholat, zikir, pulang. Kenapa tujuannya? Satu hal, agar semua orang mengatakan dia tidak sholat qabliyah dan tidak sholat ba'diyah. Kalau kita kan terbalik, kita kalau nggak kelihatan orang tuh kurang afdol juga. Iya, kalau nggak kelihatan orang kurang afdol. Berangkat umrah sampai di sana setiap hari posting apa? Kegiatan alhamdulillah di depan Ka'bah. Kalimat bawahnya indah, pasti apa? Aku rindu semoga kelak dipertemukan kembali dengan tempat ini. Makanya belajarlah dari siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu apa? Kata beliau, innama ashku wa bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya ya Allah, aku mengadukan kesedihanku, aku mengadukan permasalahanku ila Allah, bukan ila status, tapi mengadukan kepada Allah. Para jamaah rahmati Allah, jadi syaitan akan hadir dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dalam sholat, syaitan hadir. Makanya disebut dengan syaitan, siapa namanya? Khinzib atau khanzab. Ada seorang sahabat Nabi namanya Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As datang, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa baina qiraati. Kata Uthman bin Abil As mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah datang untuk menghalangi, mengacaukan, mengganggu antara aku dengan salatku dan antara aku dengan bacaanku. Yang pertama digoda antara aku dengan salatku. Kita lari kalau kita kadang dalam kondisi salat, kadang ngantuk dalam salat, kadang lupa di sujud keberapa, kadang lupa di rakaat yang keberapa. Itu berarti apa? Syaitan menghalangi antara kita dengan salat. Kemudian wa baina qiraati, syaitan juga menghalangi antara aku dengan qiraatku, dengan bacaanku. Makanya kadang kita baca kacau bacaan. Kadang kita baca wal asri sampai di surah Al-Ma'un atau At-Tin biasanya. Ada kalimat yang sama itu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun. Kadang harus sobat. Jadi dikacaukan. Bahkan biasanya kadang imam ayat ini biasa sudah baca hafal di luar kepala, tapi ketika sudah berada di depan mengimami seseorang, kadang blank. Ya ini kerjanya syaitan. Dua kerjanya syaitan bagi orang yang salat, apa? Menghalangi antara dia dengan salatnya dan menghalangi antara dia dengan bacaannya. Maka ketika lupa dengan kondisi salat, kadang dibikin ngantuk. Ini kerjanya, kadang dibikin gatal. Jadi kan pastikan ini takbir Allahu Akbar. Kadang kayak di pipi itu ada sisa air, saya merasakan kayak ada sisa air wudhu yang masih
tes, terus tangan spontanitas. Gini. Nanti pasti akan pindah. Kenapa? Karena syaitan berarti berhasil menggoda kita dengan salat kita. Maka kemudian datang Rasulullah melaporkan ini. Ya Rasulullah, inna syaitan qad ala baini wa baina salati wa qiraati yaltamisu fi. Syaitan ini mengacaukan ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Inna syaitan yuqal lahu khinzir. Itu syaitan yang dikatakan namanya khinzir. Fa idza ahsastuhu, kata Rasulullah, kalau nanti datang lagi dalam salatmu, menggodamu dalam salat, apa kata? Fata'awwad billah, jangan lupa baca ta'awud. Jadi kalau kita lagi ngantuk berat dalam salat itu ta'awud. Makanya boleh kita menunda salat, salah satunya kalau kondisi ngantuk. Benar. Makanya dulu saya di pondok dipakai nih. Hadis ini dipakai ketika di pondok. Apa hadisnya? Idza na'isha ahadukum falyanam. Apabila kalian ngantuk maka tidurkan terlebih dahulu sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Macam ini ngantuk Pak subuh dibangunin tahajud baca hadis ini. Jadi gembung di mana? Artinya kalau pas ngantuk berat itu tidurkan dulu daripada nanti dalam sholat kita nggak tahu bacaan yang kita baca. Para jamaah rahmati Allah, jadi syaitan ini paham. Makanya di sini sudah bersumpah kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktharahum syakirin." Ini sumpahnya syaitan kepada Allah. Ya Allah, fabima aghwaytani, karena Engkau telah menyesatkan aku ya Allah, laqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh kami, kata syaitan, kami di sini berarti syaitan itu banyak. Laqudanna lahum siratal mustaqim, kami akan benar-benar menyesatkan hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Ada 4 kemudian cobaannya. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an shama'ilihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajid aktharahum syakirin. Inilah ayat yang kita sebut dengan apa? 4 penjuru mata angin syaitan dalam menggoda kita. Pertama dari mana? Aydihim, arah depan. Arah depan tidak bisa, wa min khalfihim, dari arah belakang. Arah belakang syaitan tidak bisa menggoda anak Nabi Adam, atau tidak bisa menggoda manusia, tidak putus asa. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Sebelah kanan tidak mampu. Wa an shama'ilihim, dari sebelah kiri. Apa artinya? Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan syaitan akan menggoda manusia dari arah depan. Yang pertama, syaitan akan membuat manusia itu ragu tentang urusan akhirat. Tentang urusan apa? Tentang urusan hari kebangkitan. Makanya ada ayat yang berbunyi apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan ad-din? Kalau dalam tafsir, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz yang ke-30, itu ad-din itu artinya hari kebangkitan atau hari pembalasan. Sama dengan di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Artinya kata Allah, tahukah kalian siapa orang-orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan? Satu ketika ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah sambil beliau membawa tulang yang sudah keropos tulang itu di depan Rasulullah. Kemudian tulang ini dirembuk-rembukkan, dihancurkan, kemudian dilemparkan di depan Rasulullah sambil berkata, "Ya Muhammad, kalau memang hari kebangkitan, kalau memang ada hari kiamat dan manusia akan dibangkitkan, bangkitkan orang ini, kumpulkan orang yang seperti itu." Ternyata Nabi nggak bisa, karena itu bagian apa? Itu nanti Allah yang akan membangkitkan itu. Tapi kemudian ketika datang Rasulullah, ya hanya sebatas ini. Artinya mereka tidak percaya adanya hari akhir, tidak percaya adanya hari kebangkitan, dan tidak percaya adanya hari pembalasan. Makanya di sini Rasulullah
terutama terkait dengan hablum minan nas, hak sesama manusia. Apa kata Rasulullah? Man kanat lahu madlamatun li akhi min 'urdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham. Kata Rasulullah, barang siapa yang beraktivitas dengan orang lain kemudian pernah menzalimi, bentuk kezaliman terhadap orang lain itu ada dua bentuk. Yang pertama min 'urdihi, menzalimi orang lain itu dengan cara menjatuhkan harga martabatnya di hadapan orang lain. Ini yang paling banyak saat ini dilakukan. Apalagi ada media sosial, apalagi mendekati 2024, sama-sama saling menjatuhkan, sama-sama saling menghujat, jadi dengan jangan ikut di dalam. Dan di antara dosa besar jauh lebih besar daripada dosa riba. Dosa yang lebih besar daripada dosa riba kata Rasulullah adalah orang yang menyatukan kehormatan orang muslim di depan orang lain. Ini bentuk yang nanti Allah akan diminta pertanggungjawaban. Atau yang kedua, ausyai atas segala sesuatu berupa materi, berupa harta, atau mungkin berupa menyakiti orang lain dengan tangannya. Apa kata Rasulullah? Falyatahallalhu minhu al-yawm, maka halalkan semua itu selama kita hidup di dunia. Kenapa ya Rasulullah? Qabla an la yakuna dinarun wa dirhamun, karena satu masa akan datang dinar sama dirham sudah tidak berlaku. Terus apa yang berlaku? Kata Nabi, in kana lahu amalun salih, kalau dia punya amalan yang salih, ukhidha min hasanatihi, amalan-amalan salihnya akan diambil kebaikan-kebaikannya. Wa in kana lahu laysa amalan salih, tapi kalau dia tidak punya amal salih, ukhidha min sayyiati sahibihi, akan diambil keburukan-keburukan saudaranya, fa umila alih, kemudian diberikan kepadanya, faturhat finnar, dan kemudian akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi arti kalimat syaitan itu mendatangi dari arah depan. Syaitan itu mengajak agar manusia tidak percaya adanya hari kebangkitan. Kalau kita sebagai umat Islam, puncak kebahagiaan seorang muslim itu kalau kita percaya adanya hari kiamat. Yang hari ini mungkin pada dizalimi oleh saudara, yakin kezaliman ini nanti pasti akan dikembalikan. Yang pernah diambil haknya hari ini, yang mungkin hutang tidak dibayar, tenang, nanti suatu saat pasti hutang yang kita pinjamkan pada orang lain sampai mati orang pun nggak bayar, nanti pada hari kiamat hutang itu akan dibayar dari orang berupa kebaikan. Makanya tenang, tidak usah nuntut ke polisi. Kenapa? Karena dituntut ke polisi kadang belum tentu hari. Gimana? Tinggal dicapri aja Pak, perbanyak ibadah ya Pak, perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak tilawatil Quran. Mereka punya uang, tapi kalau masih punya uang banyak, perbanyak sedekah. Kenapa? Nanti sebagian pahala mudah ambil. Tenang berbeda. Yang kedua, dari arah belakang apa kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, wa min khalfihim, dari arah belakang manusia akan dibuat oleh syaitan menyukai urusan dunia. Siapa yang gak suka dunia? Ada yang gak suka dunia? Belajar, ternyata sulit. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab bin Al-Arat. Pernah dengar kisah ini? Khabbab bin Al-Arat ini salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam dari kalangan Buddha. Maka beliau disiksa ketika masih awal-awal, karena saat itu beliau masuk Islam di saat jumlah muslim itu hanya 19 orang. Beliau tidak salah yang ke-20 masuk Islam. Umat Islam masih sangat lemah saat itu. Disiksa. Apa bentuk siksaannya? Banyak bentuk siksaan yang dirasakan oleh Khabbab bin Al-Arat. Salah satunya, beliau pernah ditarik di atas bara api, karena Khabbab bin Al-Arat itu memang keahliannya membuat
membuat pedang. Beliau kalau sudah buat pedang, semua orang mengakui tentang bagusnya hasil dari pedang yang dibikin oleh Khabbab bin Al-Arat. Satu saat ketika beliau sudah masuk dalam Islam, pernah ditarik di atas bara api untuk membakar besi agar bisa dibentuk menjadi pedang. Beliau pernah ditarik di atas bara api ini, sampai kemudian api itu mati karena tetesan darah dan tetesan keringat yang menetes mengenai api tersebut. Datang Rasulullah, dia tidak bisa berdiri, merangkak menerima Rasulullah. Saat itu Nabi berada di depan Ka'bah sambil kondisi apa? Menutup kepala Rasulullah dengan kain, sambil berkata, ya Rasulullah, adanullah lana, adanullah lana, ya Rasul, tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami kepada Allah? Tapi Nabi tidak mendoakan itu. Tapi Nabi hanya membaca, dikisahkan, wahai Khabbab bin Al-Arat, kalau engkau nanti bersabar, maka Islam akan mencapai sebuah puncak kejayaan. Diceritakan dulu sebelum kalian, kata Rasulullah, ada orang yang kepalanya, yang badannya dikubur di dalam tanah, kepalanya dibuat, kemudian digergaji kepala itu sampai terbelah, tapi sedikit pun tidak pernah meninggalkan agama. Ada orang yang kemudian diambil sisir dari besi, disisirkan di kepala, mengelupas kulit-kulit kepala, tapi sedikit pun tidak pernah meninggalkan dinul Islam. Dari keterangan itu dan Khabbab bin Al-Arat akhirnya mulai kuat imannya. Tapi yang lebih parah kemudian adalah ketika Islam mencapai kejayaan, beliau itu menangis sambil berkata, ya Allah, aku takut ya Allah, kalau ini Engkau berikan semua kenikmatan di dunia kepadaku, aku tidak punya jatah nanti di hari kiamat. Terinspirasi dari surah Hud ayat ke-15. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa, kata Allah, yang dia menginginkan kehidupan dunia wazinataha, dan seluruh bentuk perhiasan-perhiasan dunia. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami berikan semua keinginan mereka di dunia. Wa fiha la yubkhasun. Sedikit pun mereka tidak pernah dikurangi dan tidak pernah ditolong oleh Allah. Artinya kalau ingin kehidupan dunia, Allah kasih dunia. Tapi ayat ke-16 yang akan mengerikan. Apa kata Allah? Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang kehidupannya di akhirat tidak punya jatah apa-apa, dia hanya sebatas tinggal neraka. Makanya ketika Islam mencapai kejayaan, beliau untuk mengurangi cinta dunia, semua harta bendanya ditaruh di depan rumahnya. Kemudian apa? Beliau mengatakan para sahabat, wahai sahabat, siapa yang butuh dari harta ini, silahkan ambil tanpa izin kepadaku. Dari motor taruh depan rumah, sak kunci. Terus apa lagi? Mobil depan rumah, sak kuncinya. Apalagi harta yang disenangi? Uang, nggak ada di ATM, taruh di depan rumah. Kalau perlu apa? ATM di depan rumah, serengkap sama pinnya di sini. Kalau di Indonesia, tidak usah nunggu 1 jam, 5 menit habis. Kenapa? Karena sudah beda kualitas iman. Kalau para sahabat gak mau, apa tandanya tidak mau? Salah satunya ketika Rasulullah mempersaudarakan sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, sosok saudagar kaya raya di kota Makkah. Tapi ketika hijrah ke kota Madinah, beliau tidak boleh membawa sedikit pun hartanya di kota Makkah. Hijrah ke Madinah dalam kondisi tidak punya harta, hanya sebatas baju yang melekat di tubuhnya. Sama Nabi dipersaudarakan dengan sosok sahabat yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Ar-Rabi inilah orang yang terkaya di kota Madinah, punya karyawan 5.000. Apa tugasnya? Tugas karyawan ini apa? Menjaga, memelihara kebun-kebun kurma milik beliau. Apa yang paling menarik? Kata Sa'ad Ar-Rabi, wahai saudaraku, ambillah separuh dari hartaku ini, dan 2.500 karyawan akan menjadi hak. Aku punya 2 istri. Perhatikan, dari 2 istriku
istriku mana yang kau sukai, aku akan ceraikan dan silakan kau nikahi. Dan aku punya 2 budak. Kalau kau mau mana dari 2 budak ini silakan kau ambil dan itu akan menjadi budak. Kalau kita itu sujud syukur, berapa kali sujud syukur? Apa kata beliau? Beliau hanya dengan satu kalimat. Ini menunjukkan apa? Para sahabat itu tidak akan pernah membebani orang lain untuk kepentingan diri. Di sini perbedaan kualitas kehidupan para sahabat dengan kehidupan umat Islam saat ini. Makanya Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, jangan pernah engkau menghina saudara. Di hadis yang lain contohnya bagaimana sahabat itu tidak mau menjadi beban bagi sahabat yang lain. Di saat ada seorang sahabat, ini hadis dari At-Tirmidzi, ada sahabat yang masak kepala kambing. Sudah matang kepala kambing, mau dimakan, gak jadi dimakan kepala kambing. Kenapa? Karena sahabat yang masak kepala kambing itu melihat ke tetangga sebelah, beliau merasa lebih berhak untuk makan. Jadi kepala kambing yang sudah matang diantarkan ke sebelah, ke tetangga sebelah, diterima sama tetangga sebelahnya. Ketika sudah dihidangkan mau dimakan, apa kata dia? Kata satu keluarga yang di sebelahnya ini mengatakan, ya Allah, tetangga saya lebih berhak untuk makan ini. Pindah kepala kambing ini ke rumah yang ketiga. Terus dari rumah yang ketiga pindah ke rumah yang keempat, sampai rumah yang ketujuh terakhir ini. Rumah yang ketujuh mengatakan, ya Allah, saudaraku lebih berhak untuk makan. Dan rumah yang ketujuh kemudian saudaranya diantarkan ke rumah yang pertama kali masak. Balik, Pak. Kalau kita praktekin saat ini, jangan coba masak kepala kambing, paling enak sudah kirim ke tetangga. Saya yakin balik juga Pak piringnya. Kenapa? Ini menunjukkan beda kualitas. Makanya di sini kemudian apa doanya Abdurrahman bin Auf? Allahumma apa kalimatnya begini, barakallahu laka fi malika wa ahlika dullani 'anis su'. Kata beliau, ya semoga Allah turunkan keberkahan bagi dirimu, hartamu dan keluargamu. Aku tidak butuh itu, tunjukkan aku ke pasar. Di data siapa dari arah belakang akan dibuat orang pecinta dunia, cinta jabatan. Kemudian yang sebelah kanan syaitan mengatakan apa? Akan mengaburkan mereka terhadap urusan agama. Ini yang paling banyak, apalagi zaman sekarang lihat YouTube itu sesama ustaz saling hujat, saling tangkar. Bahkan di antara ustaz itu muncul kalimat-kalimat yang buruk, bahkan kalimat yang kotor itu terlontar di depan para jamaah. Kalau ustaz sudah dengan kalimat kotor kayak begitu dilontarkan di depan jamaah, maka wajar kalau jamaahnya juga itu lebih kotor lagi. Ya Allah, ini perkara apa? Urusan agama. Urusan agama itu jelas apa kata Allah? Tabayyanu sudah jelas. Kalau ada terjadi perselisihan, datang tanya Ustaz, ini pendapat antum kok begini, mana dasarnya? Sama-sama berhadapan, nanti ketika ketemu kalau merasa salah, tinggal tarik itu tinggal tarik fatwanya, selesai. Tapi saat ini ya Allah, sesama Ustaz saling saya menghujat. Yang lebih parah akhirnya komentar di bawahnya. Ya Allah, jelek banget ini kehidupan Pak. Padahal ini urusan agama. Urusan agama saja saling menghujat, apalagi urusan dunia. Dan yang terakhir, setan akan datang di sebelah kiri, maka setan akan membuat mereka tergiur kepada kemaksiatan. Kalau dalam tafsirnya yang lain dikatakan berbeda. Syaitan datang dari arah depan, itu artinya syaitan mengajak kita melakukan dosa besar. Kalau tidak bisa dari depan, maka akan datang dari belakang. Apa bentuknya? Dibikin senang melakukan dosa-dosa kecil sampai terlontar kalimat apa? Gak apa-apa, hanya dosa kecil. Ini kerjanya syaitan. Dari arah depan dilakukan dengan 70 dosa besar, diajak untuk melakukan kemaksiatan ini. Dan mungkin ini sudah dibahas dulu kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar diajak. Kalau manusia mampu menghindari dari 70 dosa
Jadi kan kalau pengen tahu contoh ini, lihat ketika lagi umrah. Apa? Mencium hajar aswad itu apa? Bagian dari sunnah. Tapi melalaikan yang wajib yang mana? Yang mana lalaikan yang wajib? Mukuli orang, dorongin orang, kemudian apa? Bayar orang. Itu kan perkara yang wajib. Apa? Tidak boleh menyakiti orang lain hanya untuk menunaikan yang sunnah. Tidak boleh mendorong orang lain ketika beribadah hanya untuk menunaikan yang sunnah. Makanya orang yang paham ini selesai, gak usah memaksakan diri. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu setiap kali mau mencium hajar aswad, dia hanya mengatakan apa? Batu. Batu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku gak sudi menciummu. Kenapa? Karena aku itu hanya batu. Ngapain aku cium? Artinya tidak punya keistimewaan, kemuliaan dengan ibadahnya. Memang batu ini mulia, tapi antara mencium dengan tidak mencium gak ngaruh dengan apa? Agama, dengan ibadah seseorang. Maka beliau setiap mau mencium itu dengan kalimat itu. Kenapa? Takut nanti kemudian orang menuduh bahwa kita menyembah batu. Padahal hanya dari Rasulullah mencium itu, ya selesai, hanya sebatas mencium dan tidak melebih-lebihkan. Kita kan ya Allah, mencium apalagi diusap kamu ini, biar apa? Allah sisa-sisa Nabi Muhammad, sisa Allah dan saat dulu dibersihkan, diganti ininya, diusap. Padahal kita kesana hanya sebatas apa? Memuliakan pemiliknya. Siapa pemilik? Allah. Dan itu hanya sentralnya agar kita kalau beribadah dengan satu titik namanya Ka'bah. Ketika kita tahu di Ka'bah, selesai. Makanya nanti di langit yang ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur, tempat para malaikat tawaf. Maka ketika Rasulullah lagi Mi'raj melihat Nabi Ibrahim itu bersandar di Baitul Ma'mur. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yang meninggikan membangun Ka'bah yang kemudian dijadikan pusat untuk tawaf di bumi, sedangkan Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat di langit. Dalam sehari ada 70.000 malaikat yang tawaf. 70.000 malaikat yang tawaf, yang pernah tawaf sudah tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Ini menunjukkan betapa banyak jumlah malaikat yang mengalahkan jumlah umat manusia. Jadi di sebelah kanan dibikin manusia senang dengan amalan sunnah, tapi kadang dilalaikan dengan amalan yang wajib. Yang kiri manusia dibikin senang untuk melakukan amalan yang mubah, tapi meninggalkan yang sunnah dan yang contoh biasanya orang manten mubah, dia pakai mubahnya dihias, pagar ayu dihias, datang waktunya sholat suruh wudu, gimana? Nih, mikir juga kan? Emang kan? Wis pagar ayu, wis wayu tebel, kemudian datang Allahu Akbar. Ya Allah, jadi ustaznya, ustaz boleh nggak? Kalau nanti di jamaah takhir, kenapa? Saya jadi pagar ayu. Engkau latih wudu lah tadi pagar layu. Ini benar, akhirnya ustaznya gimana? Jawab dikira salah tusuk. Mau dipaksa harus sholat ya kondisi bedaknya masih. Ya ini kerjanya syaitan. Jadi perkara yang mubah kemudian mengalahkan perkara yang sunnah dan bahkan mengalahkan perkara yang wajib. Apalagi mantannya itu kadang kan 3 jam sebelumnya sudah dirias. Kemudian berapa kali naik panggung? Nah, artinya berapa kali dia dipajang? Apalagi seharian, berarti berapa kali sholat lewat. Makanya ketika saya nikah, istri saya waktunya sholat maghrib butuh, dimarahin loh sama ininya. Ya wis terpaksa, apalagi ya sudah butuh, ya makanya baru ketahuan setelah butuh. Jadi marah, kenapa? Kan habis. Itu perkara pekerjaannya syaitan, apa? Membuat senang amalan yang mubah tapi meninggalkan perkara yang sunnah dan yang wajib.
waktunya adzan di Allahu Akbar ke masjid. Jarang, Pak. Sudah sibuk dengan itu. Itulah bentuk dari apa kerjaannya syaitan. Terakhir. Kemudian syaitan tadi datang dalam setiap aktivitas manusia, terutama nanti syaitan datang di saat kematian. Ini dalam satu keterangan Al-Khattabi menjelaskan, ista'adatuhu 'alaihi salatu wassalam min takhbitihi syaitan 'inda al-maut. Nabi SAW berlindung dari Allah, kepada Allah disesatkan syaitan ketika kematian. Apa maknanya? Ini doanya Rasulullah yang kita sudah hafal. A'udzu bika ayyatahabbat syaitan 'inda al-maut. Sudah hafal doa ini? Ini aja pendek. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Syekh Albani mensahihkannya. Kalau perlu nanti jadikan tambahin Allahumma inni a'udzu bika ayyatahabbat syaitan 'inda al-maut. Hafalkan. Allahumma inni a'udzu bika ayyatahabbat syaitan 'inda al-maut. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari disesatkan syaitan ketika kematian menghampiri. Ini subhanallah penting banget untuk doa. Ini kenapa? Karena di syaitan itu puncaknya membuat orang itu kemudian digoda sampai kemudian mati di atas kategori dia mati dalam kondisi kafir. Ini waqad ruwiya anna syaitan la yakunu fi halin ashaddu ala ibni adam minhu fi halil maut. Dikatakan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan oleh syaitan untuk menyesatkan seorang manusia minhu fi halatil maut, selain ketika menjelang kematian. Jadi tidak ada momen yang paling berat yang dialami oleh anak cucu Adam ketika menghadapi sakaratul maut, ruh sudah berada di kerongkongan. Disitulah kemudian syaitan paling berat godaannya. Kenapa? Karena dia ngomong kepada syaitan yang lain, dunakum hada fa innahu in fatakum al-yawm lam tahtaliquhu ba'da al-yawm. Kata syaitan kepada setannya, kumpul di sini. Fa innahu in fatakum al-yawm, jika kalian tidak mampu menyesatkan hari ini, maka kalian tidak akan pernah mampu lagi untuk menggoda untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada orang kematian itu, syaitan itu kumpul. Bahkan banyak syaitannya. Apa tugasnya? Menyesatkan agar mati dalam kondisi kafir. Ini yang berat. Makanya sampai selevel Nabi minta kepada Allah berlindung dari apa? Allahumma inni a'udzu bika ayyatahabbat syaitan 'inda al-maut. Allah, aku berlindung kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai di saat kematian harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kemudian disesatkan sama syaitan, bahkan bisa jadi mati dalam kondisi murtad. Yang paling berat di sini. Makanya dianjurkan kalau ada orang mau meninggal itu kan harus didampingi. Kenapa didampingi? Agar dia tidak sendiri ketika menghadapi syaitan. Makanya Nabi berlindung kepada Allah dari mati mendadak. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hadad. Ya Allah, aku berlindung kepada ya Allah dari mati tertipu. Kalau mati mendadak itu kan mati apa? Sendiri, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mentalkin, tidak ada yang menjaga. Bisa jadi di saat terus sudah sampai di kerongkongan, syaitan datang dan mengajak untuk apa? Mengajak orang untuk mati dalam kondisi kafir. Itu paling berat. Makanya Nabi berlindung, aku minta perlindungan kepada Allah dari mati dalam kondisi tertipu. Wa a'udzu bika min taraddi, aku berlindung kepada Allah dari mati dalam kondisi terjatuh. Wa a'udzu bika minal gharq wal hariq wal harq, dan aku berlindung kepada Allah dari mati karena tenggelam, mati karena kebakaran, dan mati dalam kondisi haram pikun. Wa a'udzu bika ayyatahabbat syaitan 'inda al-maut. Ini doa panjangnya. Dan aku berlindung kepada Allah dari disesatkan syaitan 'inda al-maut. Wa a'udzu bika an amuta fi
Nabi mengajari kita doa ini. Kenapa? Karena syaitan itu mengatakan kepada syaitan yang lain bahwa perjuangan tersesat di syaitan ketika orang sedang sakaratul maut bisa jadi kemudian disesatkan dan mati dalam kondisi kafir. Makanya kalau orang masih ada roh, orang masih ada nyawa, jangan bangga. Kenapa? Karena kesempatan untuk mati sul khotimah itu masih belum pasti, dan bisa jadi kesempatan mati sul khotimah itu masih ada kemungkinan itu. Kita lihat salah satu kisah ini ada dalam kitab kita, dalam kitab At-Tadhkirah, kisah kematian seorang imam namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad, kenal Imam Ahmad, periwayat hadis dan juga masuk di antara apa? Imam madhab yang keempat, namanya Imam Ahmad. Nama aslinya apa? Ahmad bin Hanbal. Kemudian pengikutnya disebut Hanbal. Satu ketika beliau punya seorang anak namanya Abdullah. Ketika Abdullah melihat bapaknya sudah kondisi sakit parah, di saat itulah kemudian beliau mendengar terlontar dari bapaknya kalimat la bu'adun. Kata bapaknya la bu'adun. Jadi di saat bapaknya sudah kondisi sakit menjelang kematian, kalimat yang keluar dari lisan Imam Ahmad itu la bu'adun. La bu'adun, tidak, masih jauh, tidak, masih jauh. Kemudian Allah kembalikan kesadarannya, tidak langsung wafat. Di saat lagi sadar ditanya sama anaknya, sama Abdullah, ayah, apa maksud kalimat la bu'adun, tidak, masih jauh? Baru dia menjawab apa? Inna syaitan qa'imun bi khilai. Sesungguhnya syaitan itu berdiri di hadapanmu. Adu'ani ana bilihi. Adu'ani ana bilihi. Kemudian dia sambil menggigit jarinya. Saya berkata, ya Ahmad, futtari. Dakwaan aqul la bu'dan, la bu'dan. Kata syaitan, kata Imam Ahmad kepada anaknya, kenapa aku mengatakan tidak, masih jauh? Karena syaitan datang di hadapanku di saat kematian menghampiriku. Sambil syaitan menggigit jarinya seolah menyesali. Apa kata syaitan? La, kata Muhammad, la bu'dan. Syaitan mengatakan, aku kehilangan. Artinya aku tidak sanggup menyesatkanmu di saat kematian. Tapi apa kata Muhammad? Tidak, masih jauh. Maksudnya apa? Roh masih ada di tubuhku, kemungkinan untuk mati sul khotimah masih ada. Makanya kita yang masih hidup jangan pernah membanggakan diri kita dengan amalnya, karena kalau kita masih hidup, kemungkinan mati sul khotimah itu masih besar. Makanya salah satu perlindungan kita kepada Allah, minta ini tadi, wa'udzu bika ayyatahabba syaitan 'indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari disesatkan syaitan 'indal maut, menjelang kematian. Apa makna disesatkan? Yang pertama ini, wa ayyastawli 'alaihi syaitan 'inda mufaraqati ad-dunya. Apa kata Al-Khattabi? Beliau mengatakan bentuknya syaitan itu ketika menyesatkan manusia di saat kematian dengan apa? Mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia. Fayadulluhu wa yahulu bainahu wa baina taubatihi. Kemudian menyesatkan sehingga menghalangi dia untuk bertaubat. Aw ya'uqu 'an islahi sya'nihi. Kemudian menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya. Wal khuruj min madlamati takunu qabla. Kemudian mohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan. Jadi syaitan itu membuat orang kadang tidak mau minta maaf kepada orang yang pernah dizalimi. Kenapa? Karena dia merasa benar. Ini kerjanya syaitan. Jadi syaitan itu mengajak orang seperti ini di saat kematian dibikin apa? Tidak mampu untuk bertobat. Dibikin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat itu. Menutupi diri sehingga tidak mau untuk memperbaiki urusan dunia, urusan akhiratnya, atau tidak mau lagi meminta maaf kepada orang lain, atau membuat dia merasa putus asa dengan Allah, atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya, sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat, sehingga dia akhiri dengan hidupnya dengan keburukan. Lalu dia bertemu Allah dalam kondisi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari syaitan indah bagi Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari disesatkan syaitan ketika kematian itu menghampirinya. Makanya syaitan itu nawarannya dua. Apa tawarannya syaitan? Mut yahudiyan fa innahu khaladiyan. Ketika ditalqin la ilaha illallah, setan juga ikut mentalqin. Barang talqinnya antara orang hidup ditalqin menjelang kematian itu sama talqinnya syaitan. Apa talqinnya syaitan? Pertama, mut yahudiyan fa innahu khaladiyan. Kalau bahasa kita itu mati yo yahudinan. Karena itu sebagai agama. Datang lagi yang kedua, sama, cuma beda agama. Mut nasraniyan fa innahu khaladiyan. Matilah kau dengan membawa agama Nasrani, karena itu adalah sebaik-baik agama. Bayangkan Pak, kalau kemudian ucapan terakhir kita bilang apa? Iya, berarti kita murtad di hadapan Allah, walaupun orang memperlakukan kita sebagai umat Islam. Inilah perjuangan terberat bagi orang yang beriman. Semoga Allah membimbing kita, semoga Allah menjaga kita, dan semoga Allah memfatkan kita di atas jalur Islam, dan semoga Allah fatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin.